billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afara. Huruf ra dibaca secara tafkhim karena ra berharokat fathah. Cara bacanya ra dibaca dengan tebal. Afara ay ada harfulin atau huruf lin sebab ada ya sukun yang sebelumnya berharokat fathah. Cara bacanya dilembutkan atau dilunakan. Afara'aitumun. Berikutnya ada hukum alif lam yang namanya alif lam syamsiyah sebab ada alif lam yang menghadapi huruf syamsiyah yaitu nun. Cara bacanya alif lam tidak dibaca, masuk langsung ke nun atau disebut dengan idgham syamsi. Afara'aitumun. Nun tasydidnya dihukumi gunnah musyaddadah karena nun bertasydid. Cara bacanya berdengung, tahan dengungannya kurang lebih 2 harokat. Naro. Nah, hukum tajwidnya mad tabi'i dhahiri sebab ada alif yang didahului harokat fathah. Cara bacanya dipanjangkan 2 harokat. Naro. Ra dibaca secara tafkhim karena berharokat di atas yaitu harokat fathah. Cara bacanya ra dibaca tebal. Naron. Selanjutnya ada alif lam namanya alif lam syamsiyah sebab alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu lam. Kenapa huruf syamsiyahnya lam? Karena lam tasydid ini mengandung 2 lam yaitu lam sukun dan lam fathah. Lam yang sukun tidak dibaca, masuk ke lam kedua atau dinamakan dengan idgham syamsi. An-narallati. Ti hukumnya mad tabi'i dhahiri karena ada ya sukun sebelumnya kasrah. Cara bacanya dipanjangkan taknya 2 harokat. Allati tu. Tu mad tabi'i dhahiri karena ada waw sukun sebelumnya dhammah. Cara bacanya panjang 2 harokat. Turun. Huruf ra dibaca tafkhim karena berharokat dhammah. Cara bacanya tebal. Run apabila berhenti hukumnya mad arid li sukun. Karena mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya waw sukun sebelumnya dhammah, huruf yang disukunkannya nun. Maka ra-nya panjang, boleh 2 atau 4 atau 6 harokat asal konsisten dalam sekali baca. Turun. A'antum. Ada hukum ikhfa hakiki aqrab karena nun sukun bertemu huruf ta. Cara bacanya nun disamarkan ke ta disertai dengungan. Samarnya banyak, dengungnya sedikit ya karena tak makhrajnya jauh dekat dengan nun. Antum. Berikutnya ada hukum izhar syafawi karena mim sukun tidak menghadapi mim atau ba, maka mim sukun dibaca dengan izhar atau jelas. Antum. Berikutnya ada ikhfa hakiki awsat karena nun sukun bertemu shin. Cara bacanya nun disamarkan ke shin disertai dengung dan kesamarannya sama besar. Ansya. Hamzah suaranya tertahan karena salah satu sifatnya dari segi suara syiddah atau kuat ya. Kuat sandaran terhadap makhrajnya. Ansyatum. Lalu ada izhar syafawi karena mim sukun tidak menghadapi mim atau ba melainkan menghadapi shin. Cara bacanya mim dibaca jelas. Ansyatum syajara. Ra dibaca tafkhim karena berharokat fathah. Cara bacanya ditebalkan.
syajarataha. Ha hukumnya mad jaiz munfasil karena mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam dua kata. Mad tabi'inya alif didahului fathah pada kata pertama yaitu syajarataha, sedangkan hamzahnya a ini pada kata kedua yaitu am. Maka haknya panjang, boleh 4 boleh 5 harokat. Syajarataha am. Selanjutnya ada izhar syafawi. Karena mim sukun menghadapi huruf nun, tidak menghadapi mim atau ba, maka mim sukun dibaca dengan jelas. Amnahnul. Lalu ada hukum alif lam qamariyah. Sebab alif lam menghadapi huruf qamariyah yaitu mim, maka lam sukun dibaca dengan jelas. Berikutnya ada ikhfa hakiki awsat. Karena nun sukun bertemu shin, cara bacanya nun disamarkan ke shin disertai dengungan, samar dan dengungannya sama besar. Munsyi'un. Ketika berhenti di sini ada hukum mad arid li sukun. Karena ada mad badal bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad badalnya waw sukun yang didahului hamzah berharokat dhammah, kemudian huruf yang disukunkannya adalah huruf nun. Maka hamzahnya ini panjang, boleh 2 boleh 4 atau 6 harokat asal konsisten dalam sekali baca ya. Jadi mad arid li sukun ini ya, hukum awalnya boleh mad tabi'i, boleh juga mad badal. Munsyi'un. Nahnu ja'al. Lam sukun disebut dengan lam mutlak. Ada lam sukun yang tidak menghadapi lam atau ro, maka lam ini dibaca dengan jelas. Ja'alna. Nah hukumnya mad tabi'i muqaddar, sebab huruf nun berharokat fathah panjang. Cara membacanya dipanjangkan 2 harokat. Ja'alnaha. Ha hukumnya mad tabi'i dhahiri, sebab ada alif yang sebelumnya fathah. Cara bacanya panjang 2 harokat. Nahnu ja'alnaha tadhkiratan. Ra huruf ra dibaca tafkhim karena berharokat di atas yaitu harokat fathah. Cara bacanya ditebalkan. Tadhkiratan. Selanjutnya ada hukum idgham bi gunnah karena ada tanwin fathah menghadapi huruf waw. Cara bacanya tanwin dileburkan ke waw disertai dengung. Tadhkiratan wa mata'an. Wa mata huruf ta hukumnya mad tabi'i dhahiri, sebab ada alif yang sebelumnya fathah. Cara bacanya panjang 2 harokat. Wa mata'an. Berikutnya ada idgham bila gunnah karena ada tanwin fathah menghadapi huruf lam. Cara bacanya tanwin dimasukkan ke lam, tidak disertai dengung, jadi cukup ditekan. Wa mata'an lil. Di sini juga ada hukum alif lam qamariyah, sebab alif lam menghadapi huruf qamariyah yaitu mim. Cara bacanya jelas. Alif lam itu kan biasanya ada alifnya. Lalu di mana alifnya ini ya? Di mana hamzah wasalnya ini? Hamzah wasalnya atau alifnya ini dibuang karena kemasukan lam dengan harokat kasrah atau lam jar. Tapi hukumnya tetap alif lam qamariyah. Lil muq. Huruf qaf sukun dihukumi qalqalah sughra karena huruf qalqalahnya sukun asli dan ada di tengah bacaan. Cara bacanya dipantulkan dengan pantulan yang kecil. Lil muqwin. Saat berhenti hukumnya adalah mad arid li sukun karena mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya ya sukun sebelumnya kasrah, huruf yang disukunkannya nun.
Maka wawunya ini panjang, boleh 2 atau 4 atau 6 harokat asal konsisten dalam sekali baca. Lil muqwin. Fasabbih bismi rabb. Ra dibaca tafkhim karena berharokat fathah. Cara bacanya tebal. Rabbikal. Kemudian ada alif lam qamariyah, karena alif lam menghadapi huruf qamariyah yaitu ain, maka lam diidharkan atau dibaca jelas. Azim. Saat berhenti lim hukumnya mad arid li sukun, karena mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya ya sukun yang sebelumnya kasrah, huruf yang disukunkannya mim, maka dha-nya panjang, boleh 2 atau 4 atau 6 harokat asal konsisten dalam sekali baca. Azim. Fala. La hukumnya mad jaiz munfasil, karena mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam 2 kata. Mad tabi'inya alif didahului harokat fathah pada kata pertama yaitu fala, sedangkan hamzahnya adalah u pada kata kedua yaitu uqsimu. Maka lamnya panjang, boleh 4, boleh 5 harokat. Fala uq. Huruf qaf sukun dihukumi qalqalah sughra karena ada huruf qalqalah yang sukunnya sukun asli dan ada di tengah bacaan. Dibacanya memantul dengan pantulan yang kecil. Uqsimu bima wa ada hukum mad tabi'i muqaddar sebab ada huruf waw dengan harokat fathah panjang. Cara membaca huruf wawnya ini adalah panjang 2 harokat. Bima waqi'in. Selanjutnya ada hukum alif lam qamari, alif lam syamsiyah ya, karena ada alif lam yang menghadapi huruf syamsiyah yaitu nun. Cara bacanya alif lam tidak dibaca, masuk langsung ke nun. Bima waqi'in. Selanjutnya ada hukum gunnah musyaddadah karena nun bertasydid. Cara bacanya berdengung, tahan dengungannya kurang lebih 2 harokat. Nujum. Ketika berhenti di sini, hukumnya adalah mad arid li sukun. Karena mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya waw sukun sebelumnya dhammah, huruf yang disukunkannya mim. Maka jimnya panjang, boleh 2 atau 4 atau 6 harokat asal konsisten dalam sekali baca. Nujum. Wa innahu. Wa in. Nun tasydidnya dihukumi gunnah musyaddadah karena nun ada tasydidnya. Cara bacanya berdengung, tahan dengungannya kurang lebih 2 harokat. Wa innahu. Hu hukumnya mad silah qasirah sebab ada hal dhamir yang huruf sebelum dan setelahnya huruf hidup dan setelahnya bukan hamzah. Cara bacanya dipanjangkan 2 harokat saja. Wa innahu laqasamul. Berikutnya ada idgham bila gunnah karena ada tanwin dhammah menghadapi huruf lam. Cara bacanya tanwin dileburkan ke lam, tidak disertai dengung, jadi cukup ditekan. Laqasamul law. Law ada huruf lin sebab ada waw sukun sebelumnya fathah. Cara bacanya dilembutkan. Lau ta'lamuna. Mu hukumnya adalah mad tabi'i dhahiri sebab ada waw sukun sebelumnya dhammah. Cara bacanya panjang 2 harokat. Ta'lamuna 'azim. Saat berhenti hukumnya adalah mad arid li sukun karena mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf.
Mad tabi'inya ya sukun sebelumnya kasrah, huruf yang disukunkannya mim. Maka dha-nya panjang, boleh 2 atau 4 atau 6 harokat, asal konsisten dalam sekali baca. Azim. Innahu. Nun tasydidnya dihukumi gunnah musyaddadah karena nun bertasydid. Cara bacanya berdengung, tahan dengungannya kurang lebih 2 harokat. Innahu. Hu mad silah qasirah karena ada hal dhamir yang diapit 2 huruf hidup dan setelahnya bukan hamzah. Cara bacanya ha dipanjangkan 2 harokat. Innahu laqur. Ra sukun dibaca secara tafkhim karena sebelumnya dhammah. Cara bacanya ra dibaca tebal. Laqur'anun. A hukumnya mad badal sebab ada hamzah yang dipanjangkan. Cara bacanya panjang 2 harokat. Ini sebetulnya dari asal usul huruf madnya tidak seperti mad badal biasa. Jadi kalau mad badal biasanya pemanjangnya ya adalah hasil mengganti dari hamzah sukun. Kalau ini tidak ya, pemanjangnya memang asli bawaan dari kalimah laqur'anun. Sehingga ini sebetulnya mad syabih bil badal atau mad syibhul badal, mad yang sangat mirip dengan mad badal. Bedanya apa secara penulisan dengan mad badal? Biasanya kalau mad syibhul badal itu penulisannya tidak di awal ya, bisa di tengah, bisa di ujung. Kalau mad badal di awal kata. La Qur'anun. Berikutnya ada ikhfa hakiki ab'ad karena tanwin dhammah menghadapi huruf kaf. Cara bacanya tanwin disamarkan ke kaf disertai dengung, dengungnya banyak. Karim. Ra dibaca tarqiq karena berharokat di bawah, bacanya tipis. Rim saat berhenti hukumnya mad arid li sukun karena mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya ya sukun sebelumnya kasrah, huruf yang disukunkannya mim. Maka ra-nya panjang, boleh 2 atau 4 atau 6 harokat asal konsisten dalam sekali baca. Karim. Fi mad tabi'i dhahiri sebab ada ya sukun sebelumnya kasrah, cara bacanya panjang 2 harokat. Fi kita. Ta mad tabi'i muqaddar karena ada ta dengan harokat fathah panjang, cara bacanya panjang 2 harokat. Fi kitabim. Lalu ada hukum idgham bi gunnah karena ada tanwin kasrah menghadapi mim. Cara bacanya tanwin dimasukkan ke mim disertai bunyi dengung. Kitabim maknun. Saat berhenti hukumnya adalah mad arid li sukun karena mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya waw sukun yang didahului dhammah, huruf yang disukunkannya nun. Maka nun ini panjang, boleh 2 atau 4 atau 6 harokat asal konsisten dalam sekali baca. Maknun. La mad tabi'i dhahiri sebab ada alif didahului harokat fathah, maka la-nya panjang 2 harokat. La yamassuhu. Hu mad silah tawilah karena ada hal dhamir diapit 2 huruf hidup dan setelahnya adalah hamzah. Maka hal dhamirnya panjang, boleh 4 boleh 5 harokat. La yamassuhu illa. Saat berhenti di la hukumnya mad tabi'i dhahiri sebab ada alif yang sebelumnya fathah, cara bacanya panjang 2 harokat. Namun saat diteruskan gugur madnya, ada proses namanya takhallus bil hadfi. Kenapa bisa gugur? Karena di sini ada pertemuan 2 huruf sukun yaitu alif dan lam. Sukun bertemu sukun tidak bisa dibaca sehingga sukun pertama dilepaskan.
Illal. Alif lamnya alif lam qamariyah, sebab alif lam menghadapi huruf qamariyah yaitu mim, maka dibacanya jelas. Mutahharun. Ro dibaca tafkhim karena berharokat dhammah, dibacanya tebal. Run apabila berhenti hukumnya mad arid li sukun, karena mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya waw sukun sebelumnya dhammah, huruf yang disukunkannya nun, maka ro-nya panjang, boleh 2, boleh 4 atau 6 harokat, asal konsisten dalam sekali baca. Mutahharun. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.